warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Jumpa lagi bersama Miss Asri. Hari ini Miss Asri akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau kalau disingkat menjadi FPB. Oke, sudah siap semuanya? Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan dan amati ya videonya. Selamat belajar. Faktor persekutuan. Nah, ada yang tahu faktor persekutuan apa? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, jadi FPB ini adalah faktor persekutuan dari yang terbesar. Ya, bilangan yang terbesar yang habis membagi kedua bilangan tersebut. Ya, biasanya kalau dalam soal cerita, kata kuncinya adalah membagikan. Yuk, sebelum kita masuk ke soal, kita akan mempelajarinya dalam bentuk angka terlebih dahulu ya, belum masuk ke soal cerita. Sudah siap semuanya? Nah, contohnya adalah seperti ini. Perhatikan contoh berikut. Tentukan FPB dari 12 dan 20. Nah, tadi kan FPB adalah dari dua angka ya. Nah, ini maksudnya ya, 12 dan 20. Kita akan mencari berapa faktor persekutuan terbesarnya. Nah, seperti yang sudah minggu lalu, seperti KPK sama halnya, FPB juga bisa dicari dengan cara 3 cara penyelesaian. Yang pertama dengan cara, ada yang masih ingat? Ya, benar. Yang pertama yaitu dengan cara mencari bilangan faktor. Ya, hari ini Miss Asri akan bahas ketiga-tiganya. Yuk kita selesaikan dulu cara yang pertama. Mencari bilangan faktor. Bagaimana caranya? Nah, caranya hampir sama. Bedanya kalau FPB itu mencari faktornya. Faktor dari 12 atau faktor pembaginya dari 12 itu berapa saja? Oke, berarti ternyata dari angka 12 itu faktor pembaginya yaitu bisa 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 sendiri. Ya. Kemudian faktor 20 ya, itu didapatkan angka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, dari faktor-faktor ini ya akan kita cari berapa FPB-nya. Nah, faktor persekutuan dari 12 dan 20 adalah dicari angka yang sama. Nah, dari sini kita bisa lihat di angka yang sama yaitu angka berapa saja. Ternyata ada angka 1, 2, dan 4. Dari ketiga angka tersebut, nah, maka yang paling besar itu yang kita pilih. Nah, berapa? 1, 2, dan 4. Ternyata angka 4. Jadi FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Nah, teman-teman, diingat ya, kalau KPK biasanya angka yang dicari faktornya itu lebih besar hasilnya. Tapi kalau FPB kebalikannya, dia hasil akhirnya tidak lebih dari atau di antara 12 dan 20. Ya, biasanya dia di bawah 12 atau 20, tidak melebihi dari 12 ataupun 20. Oke. Nah, ini penyelesaian cara pertama dengan menggunakan bilangan faktor. Kemudian kita akan masuk ke cara kedua. Bagaimana cara kedua? Nah, cara kedua yaitu penyelesaiannya dengan menggunakan pohon faktor. Masih sama seperti cara KPK ya. Oke, pertama-tama kita cari dulu pohon faktor yang pertama yaitu dari 12.
berapa faktor bilangan faktornya dari 12? 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapatlah 3. Jadi faktorisasinya yaitu 2, 2 dan 3. Nah, ini faktorisasi 12. Nah, kemudian berapa faktorisasi dari 20? Nah, 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 kita bagi lagi 2 jadi 5. Nah, artinya faktorisasi dari 20 adalah 2, 2, 5. Maka kita bisa menuliskan kembali faktorisasi dari 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Sama dengan, karena 2-nya ada 2, kita tulis jadi pangkat 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan faktorisasi dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, berapa FPB-nya? Nah, dilihat ya teman-teman. Karena di sini angka 12 memiliki angka 2 dan 20 juga memiliki ada angka 2 faktorisasinya. Sedangkan 3 itu tidak dimiliki oleh 20 dan 5 juga tidak dimiliki oleh 12. Maka yang kita ambil adalah otomatis ya angka 2 saja. Ya. Oke, angka 2 saja. Nah, cari angka yang paling kecil. Nah, perlu diingat kalau KPK cari angka yang besar ya, bilangan faktornya. Kalau FPB cari bilangan faktor yang paling kecil. Nah, yang mana? Nah, karena di sini nilainya sama-sama 2 pangkat 2, jadi kita ambil yang 2 pangkat 2 saja ya. Oke, salah satunya. 5-nya tidak kita ikutkan. Begitu juga dengan 3-nya. Artinya FPB dari 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, sama bukan hasilnya dengan penyelesaian cara pertama? Oke, itu penyelesaian cara kedua. Lalu bagaimana dengan penyelesaian cara ketiga? Oke, penyelesaian cara ketiga yaitu kita menggunakan tabel atau sengkedan. Caranya masih sama ya. Oke, caranya kita buat dulu tabelnya. Bagaimana? Sama, 12 kemudian 20. Kita akan mencari faktornya. Kita bagi 2 dulu sama-sama, 12 dan 20. Karena yang paling rendah itu adalah 2 ya. 12 dibagi 2, 6. 20 bisa dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian kita bagi 2 lagi nih, 6 dan 10. 12 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian dari 3 dan 5 kita bagi berapa? Bagi 3 terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita tulis 3 pembaginya. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka dituliskannya tetap 5. Oke, artinya untuk faktor, bilangan faktor dari 12 ini cukup sampai sini ya, sampai pembagian 3. Nah, sedangkan yang 5 masih belum selesai. Ini masih ada 5. Yuk kita selesaikan lagi. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Sedangkan 12 bagi 5 tidak bisa ya, karena sudah habis ini 1. Nah, berarti berapa FPB dari 12 dan 20? Nah, FPB dari 12 dan 20 adalah ini yang berwarna hijau, 2. Kenapa 2 kali 2? Kenapa? Karena dia bisa dibagi 12 dan bisa dibagi 20. Sedangkan 3 dan 5 tidak bisa. 3 ini hanya bisa dibagi dengan 12. 5 hanya bisa dibagi dengan 5 ini saja. Oke? Nah, sama bukan? FPB dari 12 dan 20 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Cara 1, cara 2 maupun cara 3 sama hasilnya. Kalian boleh pilih cara yang kalian kuasai ya. Oke, sudah paham? Baik, kita kasih ke soal berikutnya. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, masih menentukan berapa FPB dari 18 dan 26. Sama ya,
berdasarkan 3 cara yang Miss Asri jelaskan. Cara pertama penyelesaiannya yaitu dengan mencari bilangan faktornya terlebih dahulu. Oke, bagaimana caranya? Sama, kita cari dulu faktor dari 18. Pembaginya bisa berapa saja? Bisa 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 26 adalah 1 dan 2. Oke. Nah, dari sini kita lihat mana yang sama. Nah, ternyata yang sama adalah 1 dan 2. Nah, faktor persekutuan dari 18 dan 26 adalah dicari angka yang sama, yaitu 1 dan 2. Dari ketiga angka tersebut, maksudnya bukan ketiga ya, dari angka faktor ini yang paling besar adalah antara 1 dan 2, mana yang besar? 2. Maka kita pilih 2. Jadi FPB dari 18 dan 26 sama dengan 2. Nah, mudah bukan? Nah, bagaimana penyelesaiannya jika menggunakan pohon faktor? Kita akan melanjutkan penyelesaian cara kedua. Sama tahapannya ya, seperti yang di awal. Oke, pertama kita buat dulu atau cari dulu pohon faktor dari 18. Berapa saja? 18 bisa dibagi 2, hasilnya 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak, tapi 9 habis dibagi 3. Oke, nah berarti didapatkan faktor dari 18 terdiri dari 2, 3, dan 3. Nah, kemudian kita lanjut mencari faktor dari 26. Berapa? 26 dibagi 2. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Apakah 13 bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, artinya bilangan faktor dari 26 adalah 2 dan 13. Oke. Nah, bagaimana kita menuliskannya? Nah, faktorisasi dari 18 terdiri dari angka 2 dikali 3 dikali 3. Sedangkan faktorisasi dari 26 2 dikali 13. Ingat ya teman-teman, karena ini FPB dicari angka yang sama. Mana angka yang sama dari bilangan faktor 18 dan 26? Ternyata hanya angka 2 yang sama. Maka otomatis kita langsung mengambil angka 2 inilah yang menjadi FPB dari 18 dan 25. Oke, berarti jawabannya 2. Nah, ingat ya teman-teman, lihat angka 2 ini kurang dari 18 dan 25 kan? Nah, itulah ciri-ciri dari FPB. Angkanya yang dihasilkan itu pasti lebih kecil atau kurang dari 18 dan 25. Oke, ini penyelesaian cara kedua. Lalu kita akan coba penyelesaian cara ketiga, yaitu dengan cara sengkedan atau tabel. Caranya masih sama, tidak berubah. Oke, karena kita tulis dulu 18, 26. Kita bagi 2 dulu semuanya. Oke, 18 dibagi 2 hasilnya 9. 26 dibagi 2 hasilnya 13. Kemudian dari 9 dan 13 kira-kira bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2? Tidak bisa. Oke, berarti kita lanjut ke angka 3. Oke, pembaginya 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 13 dibagi 3 tidak bisa. Jika tidak bisa, tuliskan kembali 13. Oke. Nah, kemudian dari 3 dan 13 bisa dibagi berapa lagi? Kita bagi 3 lagi. Nah, sampai habis ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 13 dibagi 3 tidak bisa. Nah, kita penuliskan kembali 13. Lalu dibagi berapa? Yang 18 sudah habis 1 ya. Nah, tinggal 13. Berarti 13 dibagi 13 sama dengan 1. Nah, dari sini sudah jelas bahwa FPB dari 18 dan 26 hanya 2. Kenapa 2? Karena 2 bisa membagi 18 dan bisa membagi 26.
Jadi FPB dari 18 dan 26 adalah 2. Paham sampai sini? Mudah bukan? Kalian boleh mengerjakan pakai cara 1, cara 2, atau cara 3. Oke, nah bagaimana jika faktornya ada 3? Nah, sama caranya. Semua mau 3 mau 4 itu faktornya sama, penyelesaiannya dengan yang kita lakukan itu sebelumnya sama. Oke, perhatikan contoh berikut. Tentukan FPB dari 24, 36, dan 42. Nah, ini sudah 3 faktor ya. 1, 2, 3. Nah, ketiga-tiganya harus kita cari. Boleh dengan cari cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga. Tergantung yang kamu kuasai lagi-lagi. Baik. Pertama-tama akan Miss Asri jelaskan cara pertama. Bagaimana cara pertama penyelesaiannya, yaitu mencari bilangan faktor. Bilangan faktor dari berapa? Dari 24, 36, dan 42. Nah, bilangan faktor dari 24 ternyata ada angka 1, 2, dan 3. Untuk faktor bilangan faktor 36 yaitu didapatkan angka 1, 2, dan 3 juga. Sedangkan faktor 42 adalah didapatkan angka 1, 2, 3, dan 7. Nah, angka-angka ini didapatkan dari pembagi ya. Ingat, kalau FPB itu pembagi. Dibagi angka-angka ini yang bisa dibagi itu dengan angka berapa saja. Nah, ini hasilnya. Nah, faktor persekutuan dari 24, 36, dan 42 adalah dicari angka yang sama. Lihat angka yang sama dari ketiga faktor ini, angka berapa saja. Jadi harus ada di 24, harus ada di 36, dan harus ada di 42. Tidak boleh hanya ada di 24 dan 36 saja, di 42-nya tidak ada. Tidak bisa ya, harus ketiga-tiganya kalau ini 3 faktor. Beda halnya kalau 2 faktor ya. Nah, karena ini ada 3 faktor, maka yang kita ambil yaitu angka yang sama dari 24, 36, dan 42 adalah angka 1, 2, dan 3. Ini 1, ini 2, dan ini 3 ya. Nah, dari ketiga angka tersebut, angka yang paling besar adalah angka 2 dan 3, angka yang sama. Oke, jadi FPB dari 24, 36, dan 42 adalah 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Karena ini ketiga-tiganya ada semua, maka kita ambil semuanya ya, tapi dicari angka yang sama. Oke, baik. Itu penyelesaian cara pertama. Bagaimana penyelesaian cara kedua? Yaitu dengan pohon faktor. Sama teknisnya, ini hanya terdiri dari 3 faktor saja ya. Pertama kita akan mencari faktorisasi dari 24. 24 bisa dibagi berapa saja? 24 bisa dibagi menjadi 2, yaitu sama dengan 12. 12 dibagi 2 lagi, dapat hasilnya 6. 6 dibagi 2 dapatlah 3. Jadi bilangan faktor dari 24 terdiri dari 2 kali 2 kali 2 kali 3. Oke. Nah, kita lanjut ke bilangan faktor 36. Sama kita cari. Dibagi 2 sama dengan 18. Kemudian 18 dibagi 2. Dapatlah 9. 9 dibagi 3. Dapatlah 3. Jadi, bilangan faktor dari 36 terdiri dari angka 2, 2, 3, 3. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu bilangan faktor dari 42. 42 bisa dibagi 2 sama dengan 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi bilangan faktor dari 42 adalah terdiri dari angka 2, 3, dan 7. Bagaimana cara penulisannya?
Setelah kamu dapat bilangan faktor ini, pohon faktor ini, lalu kita menuliskannya dalam tulisan faktorisasi dari 24 terdiri dari 2 kali 2 kali 2 kali 3. Faktorisasi dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sedangkan faktorisasi dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Maka FPB 24, 36, dan 42 sama dengan 2 dikali 3. Lihat, 2-nya ada di 24, 36, dan 42. Kemudian angka berapa lagi yang ada di ketiganya? Ada angka 3. Oke. Angka 7 tidak ada ya, hanya dimiliki oleh 42. Tidak ada di 36 maupun 24. Nah, berarti yang kita ambil adalah angka 2 dan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ini hasilnya dengan menggunakan pohon faktor. Paham sampai sini? Kita lanjut, bagaimana jika kita mencari dengan menggunakan sengkedan atau tabel. Caranya masih sama, hanya bedanya ini 3 faktor. Ya, penulisannya terdiri dari 3, yaitu 24, 36, dan 42. Yuk sama-sama kita bagi 2 dulu nih semuanya. Kita tulis di sini pembagiannya 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, dari 12, 18, dan 21 kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2 terlebih dahulu semuanya. Oke, kita bagi 2 lagi. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 21 dibagi 2 tidak bisa. Jadi kita menuliskannya tetap 21. Ya. Oke, kemudian dari 6, 9, 21 dibagi berapa? Dibagi 2 lagi, ya. Kita harus membaginya 2 dulu dengan angka 2. Jika tidak bisa semuanya baru kita masuk ke angka 3. Begitu seterusnya ya. Oke, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 9 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Maka kita tuliskan 9. 21 dibagi 2 juga tidak bisa. Maka kita tuliskan 21. Oke, sekarang kita bagi berapa nih? Ada 3, 9, 21. Ya, berarti kita bagi 3. Ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, kita sudah dapat angka baru lagi, 1, 3, 7. Nah, ini 24 berarti kita stop ya, karena sudah habis ke 1. Sekarang kita lihat ke 36 dan 42. Kita bagi angka yang terkecil dulu nih, 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 7 dibagi 3 tidak bisa, kita tuliskan 7. Nah, sekarang 36 sudah selesai. Tinggal 42. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, mana bilangan faktor yang sama dari 24, 36, dan 42. Ternyata angka 2 dan 3. Ya, ada di setiap 24, 36, dan 42. 3, 3. Ini ya 7 dibagi 3 tidak bisa. Ya. Oke, berarti kita tuliskan 2 dikali 3 dengan 6. Nah, artinya ya, FPB dari 24, 36, dan 42 sama dengan 6. Oke. Nah, sampai di sini sudah jelas? Mudah bukan? Ya, mudah sekali. Nah, oke, kesimpulannya kita bisa dapatkan bahwa yang namanya FPB kita
cari angka hasil faktorisasi yang sama saja. Ya, kalau faktorisasinya ada 2 berarti kita cari dari 2 faktor yang sama. Ya, kemudian kita kalau misalnya 3 faktor, kita cari dari 3 faktor yang ada angkanya yang sama. Ya, kemudian pilihlah angka yang paling kecil pangkatnya. Ya, kalau misalnya sama-sama ada yang sama, angka dua-duanya hanya beda pangkatnya, cari pangkat yang paling kecil. Kalau FPB itu paling kecil kata kuncinya, ya. Oke. Sampai di sini. Nah, sebelum masuk ke dalam soal cerita, yuk kita coba kerjakan nih soal di bawah ini terlebih dahulu. Kalian boleh gunakan cara penyelesaian yang kamu kuasai. Boleh cara 1, cara 2, maupun cara 3. Oke, ini soalnya. Tentukan FPB dari nomor 1, 28 dan 35. Nomor 2, 30 dan 44. Nomor 3, 55 dan 65. Nomor 4, 12, 25 dan 48. Kalian boleh kerjakan ya di buku tulis latihan matematika kalian. Jika kalian sudah selesai, kalian boleh send melalui tele, kirim ke malas kalian. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lanjut materi soal cerita FPB.